kita akan melakukan rawatan insya Allah dengan rawatan secara Islam, dan kita akan semaksimal mungkin membantu mendoakan. Tetap yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menyehatkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai perantara. Ruqyah ala dobol. Tadi ruqyah ini dipermainkan oleh si oknum ustadz dobol, bukan ustadz beneran, cuma ya ustadz-ustadzan. Keluar, keluar, nggak keluar, nggak keluar. Pak, ayo keluar, keluar, keluar. Si Opa Prongos yang saya lihat di konten YouTube-nya, entah di mana saya kurang paham, dia melakukan sebuah ruqyah. Yang ruqyahnya entah ruqyah apa, saya kurang paham ya. Tahu-tahu tangannya sudah nempel di leher, keluar enggak gitu. Yang keluar itu apa, dimasukin aja belum kok suruh keluar kan. Keluar, keluar, keluar. Aslinya dia nggak bisa apa-apa. Orang-orang kayak begini yang harus kita berantas ya. Jadi saya bukannya mengatakan semua ruqyah halu, enggak, tapi yang saya katakan adalah satu ini aja, oknum peruqyah, yaitu si Prongos yang mempunyai channel YouTube itu Pak Fiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini kita ada di daerah mana ini? Sepang. Alhamdulillah, kita pergi ke rumahnya Tuan siapa tadi? Saya lupa namanya. Insya Allah kita akan bantu beliau karena beliau saat ini lagi sakit. Anaknya itu, ini rumah anaknya, berarti beliaunya. Bapaknya kan ada di sana. Kita diundang bapaknya, tapi yang kita rawat anaknya. Dan alhamdulillah kita udah sampai dengan selamat, dan kita akan melakukan perawatan insya Allah dengan rawatan secara Islam, dan kita akan semaksimal mungkin membantu mendoakan. Tetap yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menyehatkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai perantara ya Bang ya, perantara ya Bang. Dan mudah-mudahan doa kita malam ini supaya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah ini kesekian kalinya ya Bang, sekian kalinya kita melakukan rawatan, tapi ini yang bisa kita bikin video, karena yang udah nggak pernah bikin video, nggak sempet terus, nggak sempet terus. Dan ini alhamdulillah saya siapkan bener-bener, saya sempetin supaya kita bikin video, ya kan? Kita sempetin supaya kita bisa bikin video. Sebelum kita menuju ke rumah orangnya, mari kita berdoa dulu dan baca sholawat dulu supaya apa yang kita lakukan ini bisa menjadi yang bermanfaat, bisa menjadi salah satu amal ibadah kita, Cak Bos. Nah, saya panggil Cak Bos ya. Beliau ini kameramen saya, sahabat saya, kameramen yang luar biasa sekali, dan sahabat saya yang sangat luar biasa sekali, yang membantu saya untuk berjuang, berjihad di tanah Melayu, di wabil khusus di Malaysia, untuk membasmi kebatilan, terutama bomo-bomo santau.
ada saya di sini di Malaysia, Anda tidak akan bisa tenang guys. Nah, kalian akan berhadapan dengan saya nanti ya. Oke. Jadi insya Allah kita akan lakukan rawatan ini, dan sebelum kita rawatan kita berdoa dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ingatkan lagi buat teman-temanku, saudara-saudaraku semua, janganlah engkau pernah takut dengan apapun. Hanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita jalan. Let's go. Yang penting saya ingatkan, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang pertama, banyak baca sholawat, jauhi maksiat. Insya Allah hidup akan berkanik nikmat. Wis lah, manuto penak. Yuk. Ya, macam-macam penyakit, dohir, batil, apapun penyakit itu, yang penting kita selalu istiqomah di jalan Allah insya Allah. Oke, monggo. Hati-hati. Ya Allah. Nih, opa, duduk sini nih. Lah, enggak apa-apa. Mana Bapak di situ? Aku duduk di sini. Ya Allah. Maaf, baru guys, kameramen saya masih awal, jadi nggak apa-apa. Kita nikmatin lama-lama, dia paham juga. Kebetulan yang sakit beliaunya ini. Ini bapaknya yang sakit. Punya nama siapa, Pak? Rohman. Norman. Kalau bapaknya? Muhammad Nursidi. Bapak Nursidi. Jadi keluhannya kadang perutnya membesar, terus dia punya ini juga besar. Terus tenang, ojo khawatir, duwe Allah. Tenan. Jangan takut, ada Allah. Ya, segala penyakit itu datangnya dari Allah. Apapun itu penyakit datangnya dari Allah. Ada penyakit itu yang didatangkan sebabnya untuk menggugurkan dosa. Jadi orang sakit itu nikmatnya apa? Gugurnya dosa. Jadi salah satu kenikmatan orang sakit itu, ketika kita sakit, mau menerima, ikhlas, dan berusaha untuk sembuh, insya Allah itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosanya. Insya Allah mudah-mudahan sama Allah diangkat penyakitnya.
Wakil Hadirati Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ila hafizani Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Allahumma Al-Fatihah. Siratan Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli Bismillah. Allahumma shalli Bismillahirrahmanirrahim. Bantu saya baca sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب Keluarin. Keluarin. Ayo, keluar. 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 Enggak keluar. Enggak keluar. Pak. Ayo keluar. 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 عليه وسلم اللهم صل Keluar. 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 عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وبارك على سيدنا اللهم صل على سيدنا Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan apa yang terjadi semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala dan akan sembuh karena Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan ini hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang menjadi penyakit daripada beliau supaya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya minta doanya kepada teman-teman semuanya, semoga beliau cepat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Saya tidak bisa tampilkan video makin banyak karena durasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun nggih. Salam damai seluruh alam. Nah, di kesempatan sore hari ini saya akan membahas tentang oknum dukun yang berkedok ustadz. Nah, kayak kalau kemarin-kemarin berkedok Gus, sekarang berkedok ustadz. Ya, berkedok ustadz. Nah, itu dia memain ruqyah ala dobol. Jadi ruqyah ini dipermainkan oleh si oknum ustadz dobol. Bukan ustadz beneran, cuma ya ustadz-ustadzan. Karena saya tahu persis mereka ini, karena saya bareng sama dia tuh lama, antara 4 bulan. Jadi saya tahu seluk-beluk dia. Orang dia nggak bisa apa-apa, sholat aja kagak, ngaji aja kagak. Nah, dulu sering bikin setting-setting yang sama saya, bikin dagel-dagelan. Nah, kok lama-lama jadi settingannya jadi pengobatan. Nah, disitulah saya mulai tidak suka. Akhirnya ketidaksukaan saya itu akhirnya dimusuhin sama mereka dan saya difitnah, mabuk deh, difitnah macam-macam. Itu dalangnya juga opa itu awalnya. Nah, si gobloknya juga yang diomongin percaya, Samsudinnya juga percaya, gue babat aja semua dua-duanya kan itu ya. Yang si dobelnya juga percaya, diomongin belum ada fakta, belum ada buktinya, diomongin orang percaya.
Karena gini, kembali lagi antara sebenarnya otaknya dua orang itu, si maling sama si Prongos sebenarnya. Mulai awalnya itu ya. Jadi sebenarnya Samsudin ini sebenarnya nggak tahu, awalnya nggak tahu. Cuma karena dia ngomongnya sudah ngelantur sama saya ya, babat aja sekalian. Jadi kita langsung kembali ke Opa Prongos. Si Opa Prongos yang saya lihat di konten YouTube-nya, entah di mana saya kurang paham, dia melakukan sebuah ruqyah. Yang ruqyahnya entah ruqyah apa saya kurang paham ya. Tahu-tahu tangannya sudah nempel di leher, keluar enggak gitu. Yang keluar itu apa, dimasukin aja belum suruh keluar gitu. Seharusnya kan dimasukin dulu, dikocok-kocok kasih keluar gitu. Kerjanya si Opa. Nah, hati-hati ya bagi dulur, saya ngomong apa adanya, blak-blakang bloko suto, tidak ada tedeng aling-aling ya. Karena Anda berdekat sama mereka bahaya. Karena tahu persis, selama dekat sama saya tahu persis yang dia lakukan. Dia juga sering gotong-gotong pasien yang sehat. Pasien itu bukan sakit tapi diklaim sama mereka sakit. Jadi udah kong kali kong gitu. Akhirnya disyuting, dimasukkan di YouTube biar seakan-akan mereka itu sakti atau bisa penyembuhan atau pengobatan. Aslinya dia nggak bisa apa-apa. Orang-orang kayak begini yang harus kita berantas ya. Jadi saya bukan mengatakan semua ruqyah halu, enggak, tapi yang saya katakan adalah satu ini aja, oknum peruqyah, yaitu si Prongos yang mempunyai channel YouTube itu Opa Pian. Karena dulu itu sering dia melakukan di TKP atau di tempatnya Samsudin itu, dia sering melakukan begitu. Jadi mencari temen yang mau diajak drama-dramaan, terus jajak setting yang seakan temennya ini adalah orang sakit, datang ke situ diobatin sama mereka ya. Pura-pura mereka itu sakit parah, akhirnya dipegang sama si Opa itu. Akhirnya entah dibacain apa, saya kurang paham, bibirnya itu. Terus pertama bacaan itu dia selalu membawa sholawat yang saya tahu. Terus orangnya bangun, terus berdiri. Tadinya orang lumpuh, dibacakan sholawat sama Opa, berdiri, bangun. Sebenarnya itu drama settingan yang dilakukan oleh si Opa Prongos, yang diambil dari Malang, Jawa Timur. Sama Cak Rido itu ya juga temennya si Prongos juga, yang sekarang ada tempat Samsudin ini. Itu saya katakan dia itu bikin konten YouTube, konten hiburan, tapi hiburannya keterlaluan, dan dia mengklaim bahwa dirinya bisa ruqyah, bisa hipno, bisa segala-galanya lah. Pokoknya yang pernah saya praktekkan itu mereka itu bisa semua. Tapi aslinya ya halu, dan bukan asli dan bukan kenyataan. Itu hanyalah drama atau settingan yang diperankan oleh si Opa Pian. Jadi tujuannya untuk melabui seseorang yang benar-benar sakit, nanti biar minta tolong sama mereka. Itu tujuan mereka. Karena saya paham betul si Prongos itu berbahaya loh guys, berbahaya bener. Itu sama aja dia menjelekkan seorang peruqyah yang asli. Kalau orang ruqyah yang asli gimana kah? Pastikan Anda bisa memahami. Dan saya pribadi juga pernah belajar tentang ruqyah, alam bawah sadar, hipnoterapi, sugesti, fundamentalis. Kalau yang dilakukan si Opa ini adalah konten hiburan ya. Jadi kawan, saya katakan dia itu konten hiburan. Jangan sampai Anda terpancing suasana yang tidak mengenakan, terpancing dengan tontonan, sehingga Anda benar-benar sakit, akhirnya minta tolong sama mereka. Ya Anda akan diajak drama-dramaan, diajak hibul-hibulan. Nah itu ya kawan,
Jadi saya itu ketawa kalau melihat dia itu bikin konten ruqyah itu. Jin 10 tahun nempel di badan atau di tubuh. Tahu dari mana dia bisa melihat jin? Terus kapan dia melihatnya? Hari itu juga kah dia melihat jin? Kok bisa ngomong jinnya masuk di tubuh sudah selama 10 tahun? Orang kamu itu kerjanya drama, kerjanya bikin dagelan, tukang fitnah, tukang adu domba. Lah kok sekarang ruqyah? Seakan-akan mengucapkan ulang tahun ke si A si B, ke Gus Idris. Ya, tujuan Anda kan biar kamu bisa bergabung ke sono dan bisa mungkin Anda itu tujuannya ya kepengen numpang kan gitu. Gini loh, ngos prongos, gua kasih tahu. Anda itu mending bikin konten hiburan, nggak usah cerita-cerita yang aneh, nggak usah kiah-kiang. Anda itu bukan jalurnya dan bukan pakarnya. Dan Anda harus sering-sering makan garam yang banyak, ya. Harus merasakan asin dulu yang banyak, baru Anda itu terjun ke dunia begitu. Mending bikin konten dagelan, perang-perang madukun, ya. Tapi kok katakan itu hiburan. Memang yang kau lakukan hanya hiburan, sekedar hiburan. Sekedar hiburan untuk mengisi konten YouTube Anda supaya tanggal 23 sampai 24 itu bisa gajian AdSense kan gitu. Nah, jadi jangan pokoknya jangan teruskan. Kalau kamu kepengen enak, nanti kamu ketawain orang, diketawain orang ya. Orang itu akan ngetawain Anda kalau Anda ikut-ikutan halur, kan itu aja. Mending kamu bikin dagelan-dagelan, kan nyari temen, diajak kejar-kejaran, terus drama-dramaan, ngobrol-ngobrol tentang dukun-dukun, nah gitu aja udah. Kalau kamu bingung-bingung nyari cewek yang pakai rok pendek, lo ajak syuting-syuting, nah, lo ajak cerita tentang dukun cabul, itu simple lah. Gua kasih pengarang tuh, gua kasih pengarahan enak ya, nyari talent. Kan dulu kamu sering suka nyari talent, muter-muter gitu. Entah talentnya cicipin dulu atau enggak kan, saya juga nggak tahu. Nah, karena model-model kayak kamu itu mending bikin konten hiburan aja, udah. Jangan sok-sokan dan jangan halur-halur lah. Ya memang aku itu nggak boleh ikut campur urusan orang, saya nggak mengikuti campur, tapi saya kritik kan tingkah lakunya, bukan orangnya. Saya nggak ngikutin campur urusan dia, enggak. Dramanya gitu ya. Salam damai seluruh alam.